Baik, selamat bertemu kembali kita pada mata kuliah yang terkait dengan machine learning ya untuk klasifikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang machine learning atau pembelajar mesin, ini adalah bagian dari bidang kecerdasan buatan, artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang ada untuk mendapatkan pola. Dari pola selanjutnya kita akan mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Jadi pada intinya di komponen dari machine learning ini, karena kita akan mendapatkan knowledge, maka kita perlu data. Ya, jadi kita perlu mempunyai namanya training area atau data latih. Dari data latih ini, dari training area ini yang mempresentasikan dari wakil atau yang mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan, kita akan olah untuk mengetahui polanya, ya. Jadi ini yang disebut dengan klasifikasi berbasis pengetahuan, jadi knowledge based artificial intelligence. Jadi ini nanti yang kita akan bahas. Beberapa contoh penggunaan dari machine learning ini, ya, untuk yang fokus kita adalah membahas yang terkait dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi sesungguhnya adalah prediksi, ya, untuk memprediksi kelas-kelas yang kita definisikan berdasarkan data. Jadi kalau kita berbicara data remote sensing nanti adalah data yang dalam bentuk digital. Nah, karena kita berbicara tentang machine learning, maka data-data yang kita olah tidak semata-mata bisa berasal dari data remote sensing. Jadi data yang kita olah dapat berupa data yang berasal atau yang berupa data-data geografi, data sosial, ekonomi, atau biofisik suatu area. Jadi itu tujuan kita. Walaupun kita tahu yang namanya cakupan dari penggunaan machine learning ini sangat luas, ya, dari mulai media sosial seperti Facebook, gitu ya, itu digunakan untuk mengetahui face detection. Jadi kalau Anda punya Facebook, maka secara otomatis, ya, komputer itu akan atau softwarenya bisa membaca ini siapa, yaitu melakukan tebakan. Walaupun beberapa kali ada kesalahan, ya, berarti itu memang algoritmenya belum akurat. Demikian juga dalam fingerprint atau mengatakan bahwa ini spam apa bukan, ya, atau pengenalan suara atau e-tilang, ya, untuk mengetahui plat nomor pemilik, pelanggarannya dalam bentuk kata apa, atau misalnya sekarang di depan ada automatic driver. Nah, itu yang umum, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan machine learning ini untuk tujuan kita sekarang, untuk klasifikasi. Di sini machine learning ini mempunyai kelebihan karena dia tidak hanya mengolah dalam data-data yang dalam tipe yang rasio atau integer atau real, tapi dia juga mengolah data-data yang sifatnya non rasio. Jadi bisa interval, bisa, kemudian bisa ordinal juga bisa, dan dia juga bisa mengolah data-data yang nominal atau teks, ya. Ya, nah ini beberapa yang sering kita kenali. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang artificial intelligence, jadi seperti yang saya katakan tadi, machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini ada 4 kelompok besar, ya, dari artificial intelligence ini. Jadi yang disebut dengan searching, kemudian, ya, ada searching, kemudian ada reasoning, ya, jadi ada pencarian, ada penalaran, ya, kemudian ada perencanaan, planning, ada juga pembelajaran, ya, dari 4 ini. Nah, kita akan belajar tentang learningnya nanti. Kita bagaimana belajar dari data yang ada. Jadi nanti kalau kita menggunakan data yang sudah ada, berarti kita akan menggunakan teknik supervised learning. Tapi kalau kita nggak menggunakan data,
kita bisa menggunakan unsupervised learning. Ya. Jadi fokus dari teknik machine learning yang merupakan bagian dari artificial intelligence di sini adalah kita fokus pada learning. Jadi kita belajar dari data yang ada menggunakan komputer. Nah, ini yang kita sebut dengan machine learning, ya. Jadi machine learning yang kita akan pelajari sekarang, ya, utamanya ada yang nomor 1. Kita akan belajar tentang supervised machine learning. Ya. Walaupun nanti kalau ada kesempatan lagi, kita akan berbicara tentang unsupervised learning dan reinforcement learning. Jadi alur kerjanya sesungguhnya berasal dari pertama kita memerlukan data training, ya, training data latih. Kemudian dari data kita belajar, ya, untuk membentuk sebuah algoritma atau satu set aturan. Barulah kita membentuk sebuah model dari machine learning itu, ya. Barulah setelah kita punya model, barulah kita melakukan pengujian. Akurat enggak? Jadi melakukan testing, akurat tidak? Dari model yang kita bangun, ya. Jadi yang nanti kita akan contohkan dari mulai model-model misalnya menggunakan decision tree, ya. Decision tree seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa membuat keputusan berdasarkan trees, berdasarkan pohon keputusan, ya. Misalnya nanti ubah pohon keputusannya apa, ya. Kalau kita di remote sensing menggunakan band atau turunannya menggunakan indeks, atau kita bisa gabungkan dengan perubahan non spektralnya. Itu yang saya katakan tadi, ada slope, elevasi, aspek, jenis tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, dan bahkan data-data sosial. Padatan penduduk, mata pencaharian, budaya, kelembagaan, income, ya, tipe rumah, kepemilikan lahan, ya. Nah, itu kita bisa kaji menggunakan machine learning berdasarkan data-data yang kita miliki, ya. Barulah setelah kita data modelnya kita katakan oke, ini modelnya sudah akurat, akurasinya misalnya lebih dari 85% bisa diterima, ya. Kemudian kita aplikasikan model yang kita bangun, ya. Nah, jadi inilah prosesnya. Jadi kalau misalnya masih belum bagus, ya kita perbaiki training datanya. Jadi makanya mulai dari kita membuat decision tree misalnya, kita bisa menggunakan satu pohon, ya, jadi decision tree, tapi bisa menggunakan banyak pohon yang disebut dengan random forest, ya. Nah, jadi algoritma machine learning yang akan kita coba bahas nanti, mungkin kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang sederhana, yaitu decision trees, ya. Kalau decision tree hanya menggunakan satu pohon keputusan saja yang paling akurat. Sedangkan kalau kita tidak puas dengan satu pohon saja, maka kita bisa menggunakan banyak pohon, ya. Nah, itu namanya random forest. Jadi kita menggunakan banyak pohon dan kemudian kita memilih hasil yang paling baik. Jadi kita misalnya punya 10 pohon. Dari 10 pohon itu misalnya ada 7 pohon yang mengatakan A, ada 3 pohon mengatakan B, maka hasilnya adalah A, ya. Jadi berdasarkan voting. Jadi decision tree, random forest, atau kita juga menggunakan berdasarkan yang namanya garis pembantu, ya. Kita perlu vektor pembantu, jadi support vektor untuk mengkelaskan 1 dengan 2. Nah, makanya disebut dengan support vektor machine. Ada juga nanti kita akan bahas juga menggunakan naive Bayes yang mirip dengan fungsi Bayes, ya. Atau kita menggunakan artificial neural network, ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Jadi masing-masing nanti akan punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang paling mudah, yang paling logis, ya, yang mudah kita pahami dan cepat kita bisa koreksi adalah kita berangkat dari decision trees, ya. Nah, dari decision trees ini kita akan mendapatkan dari apapun model yang kita gunakan, pasti kita akan menghasilkan algoritma, ya. Jadi kita akan mendapatkan serangkaian aturan yang bisa diikuti oleh komputer
supaya menghasilkan hasil yang baik. Jadi di sini algoritma ini adalah serangkaian dari aturan atau rule yang mampu diikuti oleh komputer, ya, yang diprogram dalam komputer, dan kita dapat melakukan serangkaian perhitungan, ya, yang sangat cepat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan secara manual. Kan sekarang penggunaan machine learning ini menjadi sangat luas, ya, dan bahkan ya untuk keperluan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi misalnya kita sebagai contoh, ya, kita kan melakukan klasifikasi, misalnya dua kelas misalnya, antara yang hutan dan bukan hutan. Jadi dari hutan yang bukan hutan ini adalah sebuah training area. Sama juga dengan klasifikasi kalau kita menggunakan pendekatan yang parametrik, ya. Nah, ini juga kita buat training area. Dan ingat, machine learning ini adalah sebuah metode klasifikasi, ya, yang non parametrik, ingat, ya. Jadi non parametrik artinya tidak ada prasyarat dari data. Kalau parametrik ada prasyarat, yaitu misalnya uji kenormalan data. Ya, kalau non parametrik tidak perlu kita melakukan uji kenormalan data. Jadi bisa langsung dipakai datanya. Makanya sekarang berkembang pesat penggunaan dari machine learning ini. Ya. Jadi kita mengambil sampel misalnya untuk klasifikasi, lagi-lagi kita mencoba memberi contoh klasifikasi tentang hutan misalnya, ya, untuk menentukan mana hutan, mana bukan hutan. Nah, dari sini, dari data ini barulah kita, sampel data ini kita proses, ya, menggunakan pendekatan dari kriteria learning-nya, learning prosesnya. Bisa menggunakan decision tree, bisa menggunakan random forest, atau support vector machine, atau artificial neural network, atau naive Bayesian, ya. Nah, jadi tentu saja kita akan membuat nanti model-model, ya, modelnya decision tree, random forest, ya, support vector machine, dan sebagainya, ya. Nah, seperti yang di bawah ini. Jadi ini misalnya di bawah ini adalah ilustrasi. Ini di tengah ini adalah ilustrasi tentang support vektor. Jadi perlu support vektor untuk memisahkan kelas C1 dengan C2. Nah, seandainya nanti jika hasilnya masih kurang jelas, maka kita tambahkan data latinnya atau kita perbaiki data latinnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam model. Nah, atau kalau kita menggunakan misalnya ANN, Artificial Neural Network, nanti prosesnya bagaimana kita membuat network seperti ini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan decision tree, ya bisa seperti ini. Jadi nanti ubah mana yang menentukan hutan paling memberikan hasil yang akurat. Misalnya NDVI, setelah NDVI apa? Misalnya NRJI. Setelah itu apa lagi misalnya? Ya, misalnya menggunakan NBR dan seterusnya. Ya. Nah, jadi model-modelnya secara keseluruhan bisa dikatakan model dari machine learning ini adalah decision tree, ya, ada K nearest neighbor, ada naive Bayesian classifier, ada logistic regression, ada artificial neural network, ada support vector machine, ada K-means, dan ada FP graph, ya. Nah, nanti kita akan fokuskan dulu belajarnya, walaupun kita tahu bahwa ada menggunakan data sampel, ada yang tidak, ada yang supervised dan unsupervised, ya. Yang bisa supervised, ya kita bisa melakukan classification atau regression. Kalau unsupervised learning, ya sama seperti yang pendekatan parametrik. Jadi kita menggunakan yang namanya clustering atau association. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini machine learning ini, ya, ini adalah non parametrik dan atributnya ini bisa beragam, ya. Kalau kita lakukan klasifikasi berdasarkan pendekatan parametrik, berarti kita akan menghitung rata-rata,
varian, covarian, ya, frekuensi, ya, correlation, gitu ya, korelasi. Nah, itu pasti membutuhkan tipe data yang hanya tipe data rasio, ya, yang bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, bisa operasi matematis. Kalau di dalam kalau di dalam machine learning ini ya tidak hanya rasio, tipe datanya bisa dalam bentuk interval kelas. Makanya tadi secara umum kan data spasial itu berbentuk interval ya. Kelas curah hujan, kelas ketinggian, kelas lereng. Ya, aspek juga bahkan bukan kelas itu ya, itu adalah nominal. Kemudian apalagi dalam bentuk kelas? Yang sekarang kelas, misalnya kelas kerapatan, ya. Nah, itu kelas. Sedangkan ada juga yang dalam bentuk ordinal. Misalnya kesesuaian untuk kopi, untuk agroforestry misalnya. S1, S2, S3N itu kan ordinal. Atau misalnya kualitas tempat tumbuh, bonita 1, bonita 2, bonita 3, bonita 4. Atau kelas kemampuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau yang paling parah lagi, bisa juga dalam bentuk teks. Jenis tanah, itu teks. Misalnya jenis tanah apa yang menyebabkan kebakaran paling tinggi? Gambut misalnya. Itu teks. Tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikali, ya, bisa dibagi. Artinya tidak bisa dioperasikan, tidak bisa menggunakan operasi matematik. Tutupan lahan, ya, hutan primer, hutan sekunder, misalnya pertanian lahan kering, sawah, ya, tanah kosong, badan air itu kan tutupan lahan. Itu nominal. Ya. Jadi keunggulan dari machine learning ini, jadi atributnya kita bisa menggunakan, atau kita sebut variabelnya bisa rasio, bisa interval, ordinal maupun teks. Jadi dengan machine learning kita bisa melakukan klasifikasi tidak hanya semata-mata berbasis pada data remote sensing. Kalau data remote sensing oke, kita sudah paham. Itu pasti kalau nggak integer, load, atau double. Jadi itu bisa operasi parametrik. Ya. Tetapi dalam klasifikasi yang dengan machine learning misalnya bisa kita tambahkan kondisi-kondisi berupa biofisik. Slope, curah hujan, kelembaban, jarak, kualitas tempat tumbuh. Ya, bonita, kesesuaian. Atau sosial, kepadatan penduduk, mata pencaharian. Ya, kemudian kelas umur, pendidikan, ekonomi, income, luas kepemilikan lahan, tipe rumah. Ya, itu bisa dianalisis menggunakan pendekatan machine learning. Makanya kenapa machine learning itu sekarang hampir bisa digunakan di semua bidang. Nah, kalau kita yang berbicara tentang di sini dalam hal ini klasifikasi yang berbasis spasial, maka kita gunakan ubah-ubah biofisik yang sesuai dengan yang semuanya terkait dengan posisi geografis. Ya. Jadi demikian. Nah, sekali lagi, contoh ini ya, contoh misalnya aspek atributnya yang digunakan di dalam machine learning ya. Ya bisa misalnya kelompok ekologi atau kelompok biofisik. Atau bisa juga kelompok sosial. Ya, atau kelompok ekonomi. Nah, misalnya ekologi ya, slope, elevasi, aspek tanah, hidrologi, suhu. Ya, kemudian kelembaban, juga kecepatan angin atau arah angin. Ya, kalau yang sosial misalnya kepadatan penduduk, ya, kemudian mata pencarian, pendidikan, preferensi juga bisa, ya, beradaan lembaga adat juga bisa, atau tradisi. Kemudian ada atribut ekonomi bisa juga kita masukkan dalam machine learning, misalnya pendapatan,
luas kemilikan lahan dan sebagainya. Dan ini semuanya nanti kita bisa klasifikasi. Ya, nanti kita bisa menentukan kubah apa yang menyebabkan misalnya kebakaran terjadi. Kubah apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran berat, kebakaran ringan, sangat berat, atau bahkan oke aman misalnya tidak akan terjadi kebakaran. Nah, ini saya berikan salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh misalnya bagaimana salah satu software dari machine learning, ini namanya RapidMiner, ini kebetulan bisa diakses oleh Anda semuanya, siapapun, karena ini ada license-nya yang dalam bentuk free ya. Tapi ada juga untuk mahasiswa, untuk anak-anak untuk tujuan pendidikan, ada lisensi untuk pendidikan, education license ya. Jadi kalau kita buka, misalnya kita mulai dari blank prosesnya ya, klik dari blank prosesnya, atau kalau kita sudah nanti seperti ini tampilannya. Nah, biasanya kalau kita sudah punya flow-nya, kita panggil yang sudah ada, atau kita mulai dari memanggil data ya. Jadi data yang bisa dipanggil bisa data dalam bentuk Excel atau dalam bentuk yang format umum lainnya ya. Jadi misalnya kalau kita, ini saya cobakan misalnya memanggil ya, ini kita panggil, kebetulan misalnya klik di situ di foldernya, dan kemudian saya sudah punya misalnya sini, ini salah satu contoh saja supaya lebih cepat prosesnya. Panggil ini misalnya proses untuk deteksi dari kebakaran hutan misalnya nih ya, kebakaran hutan di Jambi misalnya. Kemudian, nah inilah flow-nya ya. Jadi kita pertama harus memahami dulu konsepnya, karena kalau kita tidak memahami konsepnya terus langsung kita ke software, nanti malah membingungkan. Tapi lebih baik kita konsepnya dulu ya. Jadi pertama dalam machine learning itu ya kita perlu data, berarti kita akan memanggil data. Nah, ini di sini ada kotak ini ya, kita akan membaca data. Kebetulan saya punya datanya dalam bentuk format Excel. Nanti kita panggil. Jadi menunya di sebelah kiri ini nanti ada menu-menu ya. Menu yang bisa memanggil ya, yang namanya kita tulis saja, klik aja read Excel misalnya seperti ini. Nah, jadi kita panggil, kemudian tinggal klik dan tarik. Jadi klik, hold, and drag and paste. Jadi gitu. Jadi klik, tekan, tarik, lepas. Ya, gitu. Jadi mudah. Nah, misalnya di sini kita membaca file Excel yang sudah, misalnya di sini saya membaca, saya berikan nama datanya adalah misalnya nomor 2 data machine learning Jambi yang outlier-nya sudah saya buang. Ya. Jadi kalau saya double klik di situ, maka kita akan terbuka nih, karena otomatis ini ya akan terbuka dan keluarlah ya format dari yang sudah ada kita tulis. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini ada kubahnya, ada dem. Ini ada dem, kemudian ini ada indeks. Ada indeks Devi ya. Ada NWRGI, ada NBR. Nah, D ini mengatakan ini delta ya. Jadi di sini ada delta EV, ada delta di sini MWGI, ada delta NBR dan seterusnya. Yang paling kanan ada J jalan ini ya. Ini jarak jalan. Oke, kita lihat. Kita klik ke kanan. Ya, di sini ya ada di kanan ini. Nah, di sebelah kanan ini ada juga jarak jalan, kemudian ada jarak dari sungai, ada jenis tanah, dan juga paling kanan ini kategori. Kategori kita akan memprediksi apa kelas-kelas yang kita inginkan ya. Misalnya ada kelas-kelas, ini ada kelas yang coba kita perhatikan di sini, nanti ada kelas undefined dan sebagainya ya. Nah, kalau klik lagi misalnya next-nya, nah kita akan mendapatkan ini juga ya. Jadi kita akan melihat
tipe datanya. Nah, kalau kita lihat di sini, datanya real. Jadi real. Real itu adalah data rasio. Ya. Jadi indeks ya, indeks yang kita bangun, indeks ada indeks dari EV ya, kemudian indeks MWGI, NBR gitu ya. Kemudian indeks-indeks yang lain misalnya menggunakan rasio near dan blue gitu ya. Nah, kita akan ketemu tertulis otomatis real. Ya. Nah, kalau kita klik lagi yang lain gitu ya, misalnya next-nya lagi, kalau kita geser lagi ke kanan ya, malah ada juga di sini nih, ada misalnya jenis tanah ya. Jenis tanah kategorinya integer. Nah, ini karena saya memberikan kode jenis tanah. Misalnya satu, misalnya adalah jenis tanah yang mineral ya. Dua, misalnya jenis tanah endapan. Tiga, misalnya tanah gambut. Empat, misalnya tanah puncak gambut ya. Nah, kemudian yang paling kanan kategori. Ya, kategorinya kita misalnya ini menyatakan apa? Kebetulan kategorinya ini saya membuat kategori misalnya antara yang berubah, kemudian kebakaran ringan, kebakaran berat ya, yang kita definisikan misalnya HRTB, ini adanya dari hutan rapat yang memang terbakar habis gitu ya. Nah, itu misalnya bagian belakang. Kemudian undef itu artinya undefined. Jadi itu perubahan-perubahan yang karena awan, bayangan awan yang saya tidak klasifikasikan. Ya. Jadi kalau sudah selesai membaca ya kita klik finish saja ya. Nah, ini kita lanjutkan menentukan ubah apa yang kita gunakan. Jadi kalau ubah apa yang kita gunakan misalnya kita klik di sini ya, select dari atribut yang akan kita gunakan. Jadi set atributnya. Ya, di sini ada ada proses modul ya, select atribut. Kalau kita klik itu ya, jadi atributnya. Jadi kalau sudah sebelah kanan artinya sudah masukkan semua. Dari mulai dem sampai dengan kategori sudah ada di sini. Ya. Jadi karena kita pilih di sini berdasarkan kita memilih subsetnya. Ya. Jadi kita pilih, kemudian kita apply semuanya, ya. Pilih, kita apply, kemudian kita tentukan mana yang kita akan jadi target prediksi. Mana yang kita akan klasifikasi. Misalnya yang akan kita, kalau kita klik di sini, ya berarti kita akan menentukan, misalnya, kita gunakan kategori 2. Jadi kita pilih, ya, pilih kategori 2. Tentu saja dari sekian banyak kategori ya yang ada. Ya, teks, kemudian kalau kita apply, nah barulah kita akan menghitung bobot. Ya, dari sekian tadi, bobot tadi dari dem, kemudian delta index, jarak ya yang kita gunakan, kita akan hitung bobotnya mana yang paling tinggi kan gitu. Ya. Jadi kita bisa menghitung weight. Jadi weight berdasarkan apa? Bobot. Nah, tergantung kita. Kalau decision trees misalnya kita bisa menggunakan bobotnya, bisa menggunakan information gain ratio ya, atau menggunakan Gini index. Dan juga di sini saya masukkan juga ya menggunakan correlation. Tapi ingat ya, tanda correlation ini ada tanda seru. Ini artinya apa? Korelasi tidak akan bisa dibangun. Karena apa? Karena sebagai ada data yang berbentuk non rasio. Jadi tadi kan ada data data jenis tanah. Ya. Jadi tidak bisa korelasi itu. Kemudian ada juga tadi ada data kategori. Kategori itu kan undefined, kelas tadi kan nggak bisa hitung korelasi. Maka tanda kalau kita paksakan nggak akan keluar juga datanya. Ya. Nah, pertama kita akan uji dulu ubah ini menggunakan semua kombinasi. Ya. Nah, misalnya menggunakan semua kombinasi itulah kita namanya brute force. Ya. Jadi kita menggunakan brute force. Ini B-nya 1 ya. Kita menggunakan brute force. Nah, sekarang dari brute force itu kita akan coba menggunakan algoritma mana gitu ya. Misalnya
Oke, ini kita lewati dari mulai menghitung weight dengan information gain, ya, gain ratio, Gini index, ya. Nah, kemudian kita masuk ke optimasi. Nah, dari optimasi kalau kita klik ini, optimasi di sini terakhir, klik gitu ya, maka akan kita keluarkan, misalnya kita menggunakan decision tree misalnya, dari data yang kita miliki, ya. Dari data sampel yang kita miliki, ya, kita bagi dua datanya, kita split. Ya, biasanya kita split datanya jadi dua, 70% atau 60% kita jadikan untuk membangun model di decision tree, ya. Kemudian sisanya 40% atau 30% kita gunakan untuk menguji model. Jadi kita harus membuat modul-modul split data, kemudian menguji dengan decision tree, kemudian kita menguji modelnya, dan kita melihat performanya. Ya, kalau kini sudah selesai, ya, kita tinggal nanti sebelah kanan ini kan parameter ya, parameternya. Karena kita misalnya menggunakan decision tree, maka bobotnya kita hitung nanti. Bobotnya bisa dinormalisasi menjadi 1, ya. Kemudian pada saat kita menghitung nanti decision tree-nya, apa kita melakukan pre-planning atau bukan? Atau melakukan planning atau bukan? Atau tidak, ya. Gitu. Jadi kita mulai dari split data ya, split data, kemudian tentukan modelnya, kemudian kita buat aplikasi modelnya, klik performa. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita run. Ya. Itu simple kan? Jadi kalau kita run, apa hasilnya? Nah, bisa. Kalau misalnya dari sampel saya, oke, amazing. Hasilnya, ya, hasilnya bisanya di sini menghasilkan berapa? Akurasi overall-nya, nah ini misalnya cukup tinggi 91%. Jadi kita akan mendapatkan hasil akurasi overall-nya. Kita juga akan mendapatkan di sini ya, di bawah ini kalau kita total pixel yang benar dibagi yang diagonal ini kita bagi dengan total pixel ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan user accuracy. Ya, kalau user accuracy bisa kita sebut dengan commission error. Ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini, nah yang berdiri ini, ya karena kita buat training area dan kita yang membuat, maka itu yang disebut dengan producer accuracy atau omission error. Ya, jadi rapid mailer ini sudah langsung menghasilkan uji akurasi. Nah, kalau kita anggap sudah cukup, ya maka kita bisa langsung klasifikasi dari hasil algoritma yang kita akan dapatnya. Kalau kita lihat di sini misalnya apa yang paling kecil ya. Masih ada ternyata misalnya di kelas yang nomor 2 hasilnya 75% producer akurasinya ya. Demikian juga user akurasinya. Ya. Tapi ada juga yang lain enggak? Di sini misalnya ada juga di kelas 1 2 3 4. Kelas nomor 4 C4 dari atas ya. Juga masih 75%. Nah, kalau kita anggap itu udah oke, kita go. Kalau tidak, kita perbaiki khusus di kelas itu. Ya. Demikian. Nah, hal yang lain yang kita bisa dapatkan selain dari akurasi, kita bisa mendapatkan hasil dari brute force. Ya. Berdasarkan hasil pengujian semua kombinasi yang ada dengan menggunakan semua percobaan yang ada, semua kombinasi yang ada, ya dari kombinasi band yang kita gunakan, ubah yang kita gunakan atau atribut yang kita gunakan. Ya. Di sini hanya 3 yang tidak perlu digunakan, yang ditulis dengan angka 0. Jadi delta EV, kemudian delta MWGI, ya, kemudian delta, malah di sini delta NDVI, malah tidak diperlukan 3 ini. Tapi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 pubah, dari 8 pubah itu 4 spektral dan 4 fisik. Coba perhatikan ya. Dam masuk paling atas, kemudian jenis tanah masuk juga. Jarak dari sungai masuk juga, jarak dari jalan masuk juga. Jadi kalau kita lihat dari brute force, kita sudah bisa menyimpulkan kita akan menggunakan 8 pubah. 8 pubah itulah yang menghasilkan tadi 91% akurasi. Ya. Tapi coba kita lihat juga dengan hasil jika kita melihat berdasarkan perhitungan bobot misalnya menggunakan kategori
Kalau ini kategori brute force, coba kalau kita lihat misalnya di sini menggunakan kategori gain ratio. Ya, kalau gain ratio apa yang paling tinggi? Ya, ternyata delta NBR paling tinggi ya. Kita lihat ya, yang tinggi. Tapi kalau menurut gain ratio ternyata jalan malah hampir tidak ada berubah. Ya, ini kalau kita lihat dari gain ratio saja, paling kecil bahkan 0 kan ya. Bagaimana kalau kita lihat juga dari pendekatan kriteria yang lainnya. Misalnya kalau kita lihat misalnya dari information gain. Kalau information gain tetap di sini NBR paling tinggi, ya. Jalan tetap paling rendah, ya. Kemudian di atas jalan ada dam, ada jenis tanah, ada sungai, ya. Baru kemudian spektralnya. Dari spektralnya ini ya yang paling tinggi DNBR, kemudian DNDVI. Kalau dari information gain, ya. Tapi kalau kita lihat dari Gini index, nah Gini index ternyata yang paling rendah adalah DEM. Nah, artinya apa? Kalau kita perhatikan di sini, artinya dari sekian kriteria yang kita gunakan, ya memang ada kecenderungan ya konsisten. Misalnya ada bagaimana kita menggunakan information gain dibandingkan dengan Gini ratio, gain ratio daripada dengan Gini index. Tapi ada juga memang yang tidak konsisten. Jadi ada yang sebagian besar konsisten, ada juga beberapa yang tidak konsisten. Maka itulah perlu melakukan training area. Jadi tidak ada memang suatu formula, satu persamaan atau satu kriteria yang benar-benar perfect, sempurna ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya dari itu kalau kita ragu dengan hanya menggunakan decision tree satu saja, maka kita gunakan random forest. Ya. Nah ini kalau kita lihat nih, kalau kita grafikan, ya misalnya weight ini dari apa nih? Dari berbagai macam hubungkan dengan atributnya. Coba misalnya kalau kita lihat di sini atribut, ya. Ya jadi misalnya kita buat atribut. Kira-kira weight-nya kita bisa lihat dari information gain. Kita lihat, kalau kita lihat kategori dari apa namanya, kalau kita buat grafiknya dari information gain, jadi yang paling besar apa? Yang paling kiri, ya, NBR. Yang paling kecil, yang di kanan, yaitu jalan. Ya, ini menunjukkan bobot. Ini beda dengan kalau kita menggunakan gain ratio. Gain ratio hampir lebih landai, lebih merata peranannya. Tapi tetap NBR paling tinggi, jalan paling rendah. Ya. Kemudian di sini juga kita menggunakan Gini index. Gini index ya juga berbeda polanya. Ya, tapi lebih banyak ini yang di spektralnya lebih bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan biofisik. Kalau kita buat sebaran juga kelihatan seperti ini ya. Jadi kalau kita buat sebaran semakin renggang kelasnya ya. Ini kebetulan kita misalnya saya menampilkan di sini antara NWGI dengan DNBR ya. Jadi kelihatan ya, walaupun masih ada konfusi, masih ada overlap di antara satu kelas dengan kelas lainnya ya, maka ini akan menunjukkan bagaimana keterpisahan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Misalnya kita ingin misalnya di sini adalah chain dari hutan jarang ke lahan terbuka yang dengan merah ini. Ya. Bagaimana dia confuse dengan kelas-kelas yang lainnya misalnya, ya. Jadi misalnya ada di sini ada kelas dari semak belukar yang terbakar. Yang warnanya ini. Jadi di sini lihat terpisah dia. Jadi kita bisa melihat memisahkan. Nah, ini baru dari scatter diagram ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada kelas yang hanya mempunyai akurasi 75%. Nah, kalau kita lihat histogramnya ternyata yang paling banyak di sini ya yang no chain ya, yang warna kuning tengah ini. Tapi kalau yang berubah ya dari menjadi lahan terbuka saja tanpa bakar, yang merah ini. Ya.
Yang merah ini dan juga yang terbakar smart blue card juga yang merah ini ada di belakangnya di sini. Ya. Ini karena hanya menggunakan histogram satu dimensi agak sulit kita melihatnya. Nah, kalau kita kalau kita buka ini training anya, kita misalnya menggunakan machine learning ya. Nah, ini sesungguhnya decision tree-nya ya. Decision tree-nya kodenya seperti ini nih. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ini decision tree-nya, di kode yang dihasilkan oleh RapidMiner, berarti yang paling menentukan pertama kali ini kodenya adalah DNBR. Ya. Ini misalnya jika delta NBR-nya lebih besar dari minus 0,1658. Selanjutnya, ya, jika, begitu terus ya, jika lebih besar dari 0,0569, ya, minus masih ya, maka dia akan, ya, bukan menyatakan kelas-kelas kebakaran, ya, dan seterusnya. Jadi ini kodenya banyak, ini saya sederhanakan. Jadi ada beberapa ini ada ini lanjutannya, decision tree-nya. Ya, seperti ini. Jadi ada 88 baris. Inilah yang kita coding. Ya, bisa menggunakan code block, bisa menggunakan Python dan sebagainya. Nah, kalau kita itu mengerjakan sendiri. Artinya kalau kita bisa coding, ya, kita bisa paham teorinya, maka semuanya bisa dilakukan sendiri. Ya. Dan kalau ini pahami dulu ya. Kemudian kalau kita ilustrasikan, nah, ilustrasikan dalam bentuk decision tree seperti ini. Ya. Jadi sesungguhnya yang di sebelah kanan ini untuk membedakan mana kebakaran hutan, mana lahan-lahan yang terbuka, terbakar karena terbakar, mana lahan-lahan terbuka yang bukan karena kebakaran. Ya. Jadi ini yang di kanan, yang merah ini karena kebakaran, yang ungu itu karena bukan kebakaran. Jadi kita bisa menentukan kelasnya. Ya, dengan akurasi tadi. Secara umum akurasinya 91%, tapi kelas demi kelas ada juga yang mempunyai klasifikasi akurasi yang hanya 75%. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini contohnya ini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah menyatakan kondisi lahan yang sebelum terbakar. Jadi ini misalnya citranya sebelum terbakar 2014. Dan kita juga mendapatkan citra setelah kebakaran 2016. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa lokasi-lokasi yang terbakar, ya, lokasi lahan terbuka yang terbakar dan lokasi lahan terbuka yang bukan terbakar. Ini sangat sangat bermanfaat dalam analisis forensik, ya, mana yang terbakar, mana yang bukan terbakar, ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan dua macam pendekatan yang saya coba, misalnya mengkelaskan, ya, satu dengan perubahan spektral saja, jadi menggunakan citra satelit saja, itu sebelah kiri hasilnya, ya. Tapi kalau kita tambahkan dengan perubahan biofisik seperti yang saya sampaikan tadi, jenis tanah, dam, jarak dari jalan, jarak dari sungai, karena kan jarak dari sungai akan sangat berpengaruh terhadap sumber api, jarak dan juga tentang kelembaban, ya. Karena jarak dari jalan, sumber api, ya, dan intensitas kegiatan manusia. Jenis tanah, ya, itu akan berpengaruh terhadap apa? Sumber bahan bakar. Kalau gambut kan pasti mudah terbakar, sumber terbakar banyak. Jadi ya, elevasi juga begitu. Elevasi kalau bagian-bagian yang lemah nggak akan kan? Biasanya mudah terbakar bagian elevasi tinggi. Nah, kelihatan berbeda ya. Jadi kalau kita di sebelah kanan ini bisa membedakan ini lebih detail ya antara ya kebakaran jadi perkebunan dengan kebakaran dari hutan primer. Mana yang kebun terbakar, mana yang bukan.
ini bisa dipisahkan ya. Warna sebelah kiri tidak dengan sebelah kanan. Jadi ini lebih bagus. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ternyata hasilnya akurasinya hanya 86%. Sebelah kanan itu akurasinya 93%. Jadi kita tidak hanya berbasis pada warna semuanya, tapi yang paling penting menentukan kelas ya apa model yang kita gunakan adalah berdasarkan akurasi. Ya. Ya, jadi demikian. Oleh karena itu, maka di dalam machine learning, dalam klasifikasi machine learning ini misalnya kita membicarakan tentang ada dua hal ya, ada prediksi ya dan klasifikasi ya. Nah, terminologi deskripsi biasanya variabel yang kita akan prediksi itu biasanya dalam bentuk numerik ya. Misalnya kita akan memprediksi volume kayu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya akan menentukan lama orang tidur ya, dan belajar dapat mempengaruhi berapa dia dapat angka terakhir ya. Sedangkan klasifikasi itu hasilnya adalah kategori ya. Jadi itu membedakan. Jadi kalau kita bedakan pada klasifikasi ya, jadi perubahan yang diprediksi adalah bagian dari kategori yang saya katakan tadi, kebakaran berat, kebakaran ringan, tidak terbakar dan sebagainya. Jadi dengan kata lain ya, klasifikasi adalah tentang memprediksi kategori atau label kelas. Sedangkan regresi ya juga ya, prediksi ya adalah tentang kuantitas hal yang paling menonjol di situ. Ya, berkaitan dengan angka ya. Ya. Jadi saya kira demikian untuk materi demikian.